Pasti teman-teman yang udah pernah baca bukunya Mencintai Hingga Terluka, si Manjuntak, orang Batak, pasti akan tahu gitu. Nah, pasti saya bicara dengan teman-teman, itu judul buku itu. Masa saya bilang, iya judul buku. Kan saya cek ternyata memang judul buku gitu. Mencintai Hingga Terluka. Wah, mungkin kita bikin ini memang tema ini luas gitu. Dan pun teman-teman pun sudah punya gambaran. Kira-kira mencintai sampai terluka itu, hingga terluka itu sudah ada gambaran dalam okay, this meeting now has unlimited. Okay. Jadi sudah punya gambaran apa sih itu mencintai hingga terluka gitu. Karena semua orang tuh yang namanya mencintai pasti pengen yang namanya bahagia gitu kan. Pasti kalau orang yang namanya mencintai itu supaya dia itu bisa mendapatkan seorang antara teman, sahabat ataupun itu pacar, dia pengen bahagia gitu, nggak mau terluka. Tapi kok di sini temanya kok mencintai sampai terluka, hingga terluka gitu. Apakah wujud mencintai itu emang harus terluka? Emang nggak ada kebahagiaan kalau kita mencintai? Nah gitu kan, itu timbul pertanyaan di dalam pikiran kita. Oke, saya langsung saja. Kita boleh melihat. Ini memang materi yang saya ini memang benar-benar singkat. Dan teman-teman nanti boleh menyimaknya dan boleh bertanya juga apa-apa. Oke. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat. Oh iya, sudah host ini. Oke. Bentar ya teman-teman, kita langsung saja. Oke, oh ini dia. Gangguan apa lagi? Oh ya, tuh. Wah, jaringan saya ya teman-teman. Salam semuanya, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran suaranya. Suara kedengaran jelas, Bang. Tapi lelet sekali jaringan saya kayaknya. Oke, baik. Kayaknya ini. Oke. Ya teman-teman. Kok jadi ini ya? Langsung di PowerPoint juga bisa, bro. Sebenarnya tadi kalau langsung ke PowerPoint-nya bisa tadi. Bisa ya? Ya bisa. Iya. Langsung buka PowerPoint nanti. Sebenarnya sebelum mulai PowerPoint dibuka nanti pas. Jadi tinggal dipasang nantinya. Wah, loading sekali laptopnya nih. Oke. Jadi kalau seperti ini bisa kelihatan nggak teman-teman? Oke, bisa. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke. Bisa, Kak. Tuh diperbesar lagi, Kak. Oh, diperbesar lagi. Oh. Mana nih? Zoom nanti besar, bro.
Wah, loh. Slide PowerPoint-nya itu di fullkan aja layarnya. Oke. Coba full slide aja, Kak. Coba ya. Kok loading sekali ini? Full slide bisa, bro. Oke. Ya. Wah. Klik itu yang kayak piala Oke, begini. mantap. Nah, kok nggak tampil lagi ya? Oh ya, gitu ya. Oke. Udah bisa terlihat, teman-teman? Udah jelas, Kak. Oke, baik. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya ini kalau kita bisa dengan landasan ayat arti mencintai hingga terluka, ini terlalu banyak sekali gitu ya. Karena kita udah melihat banyak tokoh kita, banyak rasul-rasul yang sudah menderita karena mereka mengikut Kristus, karena mereka mencintai Yesus, dan akhirnya mereka harus rela disiksa, dibunuh, dan lain sebagainya. Banyak sekali landasan ayatnya gitu. Jadi, namun tema ini adalah secara umum, ya, menggambarkan secara umum. Nah, kita boleh memperhatikan ya teman-teman, kelihatan kan? Kita boleh memperhatikan bersama-sama. Di sini ada dari tema yang kita boleh renungkan hari ini, judulnya mencintai hingga terluka. Kita boleh melihat katanya ini. Arti kata mencintai dari kata dasar cinta ya. Artinya arti kata mencintai dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menaruh kasih kepada. Ya, kalau teman-teman boleh cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah menaruh kasih kepada. Nah, arti kata cinta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini artinya suka sekali, sayang sekali. Nah, cinta mungkin semua orang pernah merasakannya, tetapi sedikit orang yang mewujudkannya. Oke, jadi cinta itu sebenarnya menuntut kita untuk mencintai, karena cinta tanpa mencintai hasilnya nol. Ya teman-teman. Terus kalau kita melihat bahwa cinta itu dia harus diwujudkan dari sikapnya gitu. Kalau kita bicara tentang cinta Allah kepada manusia, dia memang wujudkan, dia janji, dia tepati janjinya gitu. Ketika dia memberikan anaknya yang tunggal, dia memberikan dan akhirnya dia harus mati gitu. Jadi kalau bicara tentang artinya cinta itu orang bisa rasakan. Saya bisa melihat seseorang dan langsung saya langsung wah, saya sayang, saya suka dengan ini, suka dengan caranya. Mungkin saya sayang sekali dia atau saya cinta. Belum tentu saya menaruh kasih kepada dia apa yang saya taruh. Mungkin bisa perhatian, kebaikan, apapun yang saya berikan itu namanya menaruh kasih. Nah gitu ya, teman boleh. Kedengaran suara saya ya? Oke. Ya. Dengar, Kak. Jadi cinta itu menuntut kita, ya, menuntut saudara dan saya untuk mencintai gitu ya, mencintai. Jadi dia tidak pincang gitu. Kalau kita mau cinta harus diwujudkan. Apa wujud cinta itu gitu? Nah terus karena cinta itu ini bahasa anak-anak muda sebenarnya. Karena cinta butuh kenyataan. Ya ini nih bahasa disebut anak-anak muda zaman sekarang itu karena cinta itu butuh kenyataan. Jadi cinta itu yang kita mau sudah kita tahu bahwa itu hal baik tapi kita tidak mau melakukannya. Maka itu hasilnya akan sia-sia. Tapi kalau kita tahu itu adalah hal yang baik, maka kita harus praktekkan, harus wujudkan. Artinya itulah tadi menaruh kasih, kata mencintai itu, menaruh kasih. Nah, kita lanjut lagi. Karena waktu kita cuma 1 jam ya teman-teman. Oke, kita melihat lagi itu kata terluka dari kata dasar luka. Aduh, nah ini nih cara bicara ini nih lebih sentuh-sentuh kepada perasaan yang lagi patah hati, yang ini sebenarnya ya. Gitu. Oke, jadi arti kata luka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah pecah, lecet, cedera, pokoknya dan lain sebagainya lah gitu. Itu luka. Namun ini bisa karena kesalahan sendiri. Ya teman-teman, bisa karena mungkin saya cuma bercanda tadi dengan dia, bersilat-silat, tahu-taunya wah salah gitu, salah tendang lah atau gini dia. Ya udahlah tendang saya, akhirnya apa? Saya luka, akhirnya saya mengalami penderitaan. Itu bukan karena orang lain yang mau, tapi kita sendiri gitu. Orang lain yang memperlakukan kita, tapi kita sendiri yang mau itu gitu, mau yang tidak menjaga diri mungkin atau tidak memperhatikan situasi kita gitu. Nah,
Tapi kalau dalam kata terluka ini, dalam kamus besar bahasa Indonesia juga itu menderita luka, telah. Coba perhatikan, dilukai. Coba. Jadi ada kata di ya, dilukai, tidak sengaja dilukai, merasa sakit karena diejek, diremehkan dan lain-lain. Jadi kata di ini adalah menunjukkan bahwa ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita mungkin terlalu lemah lembut dengan seseorang, itu kita diremehkan gitu. Kita diejek gitu. Kita dilukai. Itu bukan karena perbuatan jahat, tidak. Nah, memang selamanya kalau kita berbuat jahat itu, terus kita mengalami yang namanya terluka, itu sama dengan halnya kesalahan sendiri ya. Sama halnya dengan kesalahan sendiri. Bedakan antara di dalam 1 Petrus itu yang mengatakan lebih baik saya menderita karena saya mengikuti Kristus daripada saya menderita karena berbuat jahat. Nah gitu. Jadi kalau kita, dapatkah orang kita puji jika dia menderita karena perbuatannya sendiri? Kata Alkitab, enggak. Dia bisa kita puji ketika dia menderita karena melakukan hal yang baik, karena kita mengikut Kristus, mengiring Kristus gitu. Jadi kita melihat di sini bahwa kata artinya terluka di sini merujuk bahwa apa yang kita perbuat kepada sesama atau kepada seseorang atau kita mengikut Kristus, maka kita akan diremehkan gitu ya. Kita terluka gitu. Sebenarnya kata terluka ini bukan berbicara tentang sebuah masalah ya teman-teman. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus pahami kata terluka ini sebagai sebuah pembelajaran. Jadi orang yang hebat itu bukan dia mengalami, bukan dia menanggapi sebuah masalah itu sebagai apa ya? Membuat dia itu masalah ini, aduh ini. Jadi dia tidak bermasalahkan, tapi dia selalu mengambil hikmah positifnya, mengambil hikmahnya di situ sebagai sebuah pelajaran gitu. Jadi ketika dia disakiti dia belajar, ketika dia dilukai dia belajar, ketika dia dihina dia belajar. Akhirnya apa? Ketika dia mau belajar, maka dia tidak akan pernah melakukan hal demikian kepada orang lain gitu. Nah, itu dia. Jadi karena ini masalah tentang terluka, itu bukan masalah tentang dia ya, tentang kita saja. Menurut saya seperti itu. Jadi ini menurut saya bahwa apapun yang kita alami itu bukan tentang dia, tapi tentang kita. Karena yang respon itu kita, bukan dia gitu. Kalau kita dihina, kalau saya merasa dihina, oke, fine, saya akan bilang saya dihina. Kalau saya disakiti, kalau saya merasa sakit, oke, saya akan merasa sakit. Tapi kalau saya disakiti dan saya tidak merasa sakit, artinya saya menganggapnya itu bukan hal yang menyakitkan, tapi hal yang membuat saya makin lebih maju, makin lebih wow ke depannya, maka itu bukan sebuah masalah yang datang, tapi sebuah berkat. Oke? Jadi apapun yang kita alami, jadikan itu bukan sebuah masalah, tapi sebuah berkat. Nah gitu ya teman-teman. Oke, secara cepat saya memperlihatkan kepada teman-teman. Oke, kita melihat. Bergeser ini. Mencintai hingga terluka. Oke, di sini mencintai kita mengalaminya yang namanya sakit hati, kecewa, putus dan lain-lain itu bukanlah sebuah kegagalan ya teman-teman. Kalau kalian berbuat baik, saya sudah gagal berbuat baik ketika disakiti gitu. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika disakiti dan tidak diterima, saya gagal memberitakan firman Tuhan, bukan. Jadi ketika kita memberikan firman Tuhan itu pasti ketika kita mengiring Kristus pasti ada yang namanya itu penderitaan, karena itu adalah wujud bagaimana kita memiliki iman. Karena iman kita diuji ketika kita menghadapi situasi apapun. Ketika menghadapi situasi masalah, kita diuji. Apakah kita bertahan atau tidak. Karena iman yang sesungguhnya iman yang bertahan dalam segala hal, apapun itu iman. Nah, terus itu sebuah pelajaran gitu, pelajaran. Cinta yang benar, cinta yang hanya fokusnya memberi. Ya teman-teman, kalau kita lihat lebih baik memberi daripada menerima. Jadi memberi ini begini, memberi kebahagiaan ini kan saya buatnya ini secara kayak abstrak aja gitu ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan maksudnya bahwa cinta yang benar, cinta yang fokusnya memberi kebahagiaan bukan mencari kebahagiaan. Itu cinta yang. Jadi ketika kita fokusnya kita bahwa kemarin ya saya ingat saya ikut yang ibadah kemarin ya pemimpin yang melayani. Saudara kita dari Nias, bahwa fokus kita sebenarnya hanya untuk melayani. Kita tidak peduli seberapa orang yang mau menghina kita, mau menyakiti, mau apapun itu, kita tidak hiraukan itu. Tidak pernah mengurangi semangat kita untuk melayani. Karena tujuan kita apa? Yang paling inti menurut saya, perfect saya, hanya dua, menyembah Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Menyembah Tuhan dan menjadi berkat orang lain. Itu yang dua, itu yang paling terutama, yang penting dalam kehidupan saya. Kalau kita mau menjadi berkat, ya tentunya itu adalah berkaitan dengan penginjilan, tentang berbagi firman, itu menjadi berkat. Jadi tujuan kita itu tidak ada yang namanya ketika saya berbuat baik kamu harus balasnya seperti ini. Itu namanya kehidupan. Enggak. Itu tujuan kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Tujuan kita hanya untuk apa?
menyembah dia. Oh, dia sudah kita sembah dia. Kemudian ketika kita sudah menyembah dia, kita mendapatkan anugerah keselamatan itu, maka kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Akhirnya kita harus menjadi berkat, artinya kita harus memberitakan firman bagi orang lain seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa melihat, dan terus tidak mencari keuntungan, tetapi apa? Bukan mencari keuntungan, tetapi memberi keuntungan ya teman. Oh, terhapus ya. Sabar. Oh iya, sorry. Itu sebenarnya ujungnya memberi keuntungan bukan mencari. Oh iya, memberi keuntungan bukan mencari keuntungan. Jadi kalau kita fokusnya hadir di dunia ini hanya kita memberi keuntungan, bukan mendatangkan orang lain makin rugi karena kehadiran kita gitu. Maka dia bangkrut karena kita. Itu bukan namanya cinta yang benar. Ya, bukan cinta yang benar itu. Nah gitu. Nah terus lanjut, melayani bukan dilayani. Ini adalah teladan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat Matius itu, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Toh, dia aja anak Allah datang melayani, apalagi kita hanya manusia yang hanya diciptakan. Sebenarnya kita harus lebih. Oh, kok Tuhan sudah menyelamatkan saya tanpa sedikit pun usaha saya. Dia menyelamatkan saya dengan anugerahnya. Wah, saya harus sadar apa yang saya perbuat untuk Tuhan. Apa yang saya berikan untuk Tuhan. Walaupun saya menderita, walaupun Tuhan tidak memberkati saya, orang sering berkata seperti itu kan. Mungkin teman-teman pernah dengar. Walaupun engkau Tuhan tidak memberkati saya, walaupun engkau tidak memberikan saya seperti ini. Yang penting engkau sudah menyelamatkan saya, yang penting Tuhan sudah membebaskan saya dari dosa. Sudah cukup bagi saya untuk menyembah engkau, dan sudah cukup bagi saya untuk memberitakan firman-Mu kepada seluruh bangsa. Itu adalah iman yang sejati. Jadi mencintai sampai kita terluka, tidak sama sekali kita membutuhkan imbalan sedikit pun. Kita hanya memberi yang terbaik, kita harus membuat yang baik, terserah responnya itu entah apa. Itu bukan sebuah masalah, tapi memang hasil dari apa yang kita perbuat. Karena rumus kehidupan, rumus Alkitab, ketika jahat pasti lawannya apa? Ketika baik lawannya apa? Lawannya kejahatan. Itu rumus, nggak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kok kenapa saya berbuat baik kok dia melukai saya? Itu pertanyaan yang konyol kalau saya. Itu memang rumus kehidupan. Tapi perlu kita perhatikan, saya dilukai karena apa? Yang sampai kesalahan sendiri yang saya maksudkan tadi, itu harus diperhatikan. Tetapi karena kalau kita dilukai karena kita melakukan hal yang baik, mencintai dengan tulus, terus dia dilukai, dia hina. Kalau dalam hubungan pacaran, saya sudah memberikan dia hati, saya sudah tulus, sudah setia, sudah perhatian mungkin, sudah ini, tapi kalau dia malah selingkuh, malah dia menyakiti saya, itu bukan urusan kita. Urusan kita sudah tuntas, ya apa? Mencintai dia dengan tulus. Terserah dia mau pergi, mau ini ya. Yang penting kita lakukan apa yang seharusnya itu dalam sebuah hubungan ditetapkan. Dalam hubungan pacaran itu, kalau misalnya dalam ketetapan itu, kalian tidak boleh begini, kesepakatan itu kalau sudah ditepati, atau diingkari atau ada yang mengingkarinya, itu bukan urusan kita. Urusan kita apa yang kita tanggung jawab kita, mencintai dengan tulus, setia, percaya sama dia, dan berarti berlandaskan pada firman Tuhan, itu tugas kita selesai di situ. Terserah dia responnya bagaimana. Yang penting kita harus apa? Harus berani berkorban. Oke, kita lanjut ya. Oke. Mencintai hingga terluka juga ini menjelaskan proses menikmati rasa sakit ya teman-teman. Jadi mencintai kita menikmati rasa sakit gitu. Jadi ketika kita hidup dalam dunia ini kita sebenarnya ini bukan menikmati kebahagiaan ya teman-teman. Kita menikmati rasa sakit, banyak ocehan dari orang, banyak bicara, banyak ya dari teman-teman, dari apalagi hubungan pacaran pasti identik dengan sakit terluka, sakit hati gitu. Ada cemburu, ada gengsinya, ada berantamnya gitu. Karena memang proses kehidupan selama kita menumpang dalam dunia ini, kata firman Tuhan, kita itu akan berhadapan dengan apa? Orang-orang yang bersikap duniawi, orang bersikap yang melanggar, yang tidak dikehendaki Tuhan. Maka kita ini yang beriman kepada Tuhan akan bertentangan dengan orang-orang yang di sana. Pasti kita namanya, kalau kita meresponnya dengan hal yang salah, maka terluka itu bukan menjadi sebuah pembelajaran, tapi sebuah kegagalan, sebuah kehancuran bagi kita. Kalau kita merespon dengan baik, maka
terluka itu tidak pernah meresponnya dengan hal yang salah, tetapi kita meresponnya dengan hal sebuah batu loncatan untuk kita lebih naik level lagi. Ketika kita berbuat baik dan kita disakiti, kita makin berbuat baik. Ketika kita mencintai dengan tulus, namun kita dikhianati oleh pasangan, kita makin mencintai lagi dengan tulus. Bukan berarti makin kendor gitu. Wah, sudahlah, kayaknya saya sudah gagal dalam hal percintaan. Ketika saya mencintai, toh dia juga tidak menghargai saya gagal. Itu bukan gagal. Saya menguatkan teman-teman yang mungkin lagi gagal saat ini gitu, yang berjuang, atau mungkin lagi memperjuangkan seseorang dengan tulus, namun dia menghiraukan itu. Saya bilang itu bukan kalian yang gagal, tapi sudah kalian mencintai dengan tulus, dia yang gagal. Ya, kalau kita dengar yang perkataan Pak Gilbert Lemandong itu berkata bahwa ketika orang lain meninggalkan kita gitu ya, dan padahal kita sudah mencintai dia dengan tulus, sebenarnya bukan kita yang rugi, tapi dia yang rugi. Apa? Kita cuma kehilangan orang yang mencintai kita kita cuma kehilangan orang yang tidak mencintai kita, namun dia kehilangan orang yang mencintai dia dengan tulus. Mana yang lebih rugi? Dia yang rugi kan? Kan tidak semua orang tuh bisa tulus loh. Tidak semua orang tuh bisa mencintai dengan tulus. Enggak. Orang mengalami namanya masalah dia mundur. Ketika dia baru aja menjalankan hubungan beberapa ini, ketika dia dapat masalah tantangan dia mundur. Lebih baik kata bocah konslet, apa tuh bahasa Inggrisnya itu moon gitu, bulan kok iya. Terus bahasa Inggrisnya pintu apa? Door. Jadi kalau disambung apanya mundur, jadi mundur gitu. Jadi baca konslet bilang gitu ya. Jadi apa? Kalau disambung apa? Baca semua apa? Mundur. Ya makanya harus mundur gitu. Nah itu orang begitu. Tapi memang kita ada saatnya kita mundur. Ketika kita memang tidak ada sama sekali punya harapan sama sekali, maunya mundur dalam. Ini maksud saya bukan hal melayani Tuhan ya. Nah, kalau kita melayani Tuhan tidak boleh mundur, tetap maju terus. Tapi dalam urusan pasangan pasti ada mundur, ada majunya. Ketika dapat terluka apapun itu, kita jangan cepat-cepat menyelesaikan hubungan gitu ya. Tapi cepat-cepat selesaikan apa? Masalahnya gitu dalam hubungan. Jangan ada masalah datang, selesaikan hubungannya, jangan selesaikan masalahnya gitu. Karena mendapatkan tidak segampang melepaskan, orang bilang gitu kan. Jadi kita mendapatkan cinta dia itu enggak gampang kita bilang kita putus selesai. Kalau bilang cinta itu, kecuali orang cintanya hatinya murah gitu ya. Ketika ketemu baru satu kali ketemu, 2 kali langsung aku cinta kamu, langsung ungkapkan, itu namanya tidak memikir panjang apa konsekuensi. Ketika dia menaruh hatinya dengan salah, maka dia akan diinjak-injak balik gitu. Maka hatinya akan disakiti gitu. Makanya harus pikirkan baik-baik bagi orang-orang yang mencari pasangan, harus benar-benar matang gitu. Bagaimana sikap dia? Apakah dia mampu membahagiakan saya? Karena apa? Karena mukanya dia hanya membuat kita menyatukan sesaat, tetapi karakter dia yang menyatukan kita selamanya. Ingat itu. Cinta itu, wajah dia itu hanya membuat kita jatuh cinta pada sesaat, tetapi karakter yang mempertahankan cinta itu. Jadi kalau hanya lihat dari wajahnya, itu dia akan menghancurkan kita. Karena ke depannya itu adalah karakter yang dilihat. Ya itu ya teman-teman, kalau kita lihat di situ. Tapi kalau sisi dalam melayani Tuhan, apapun yang kita alami, tantangan apapun yang kita alami, kita tidak boleh apa? Bulan dengan pintu, artinya mundur gitu ya, tadi yang disebut dengan baca konsep gitu. Karena saya fans saya juga gitu, saya terhibur gitu dengan beliau gitu. Oke, jadi kita lihat ya, kita cerita Ayub, ya, kita lihat bagaimana ia menjalani hidupnya dengan penuh penderitaan. Kisah Lazarus juga, dia cinta Yesus. Ini keduanya ini yang kita melihat penderitaan. Banyak kalau kita mencantik penderitaan, banyak. Rasul Paulus, Petrus, Stefanus, Yohanes, mereka itu sampai ada yang digoreng, disalib terbalik. Itu banyak penderitaan yang mereka alami karena mereka mengiring Kristus. Itu namanya mencintai cinta mereka itu, mereka benar-benar terluka gitu. Maksudnya terluka, maksud ini bukan sebagai kegagalan. Jangan maknakan terluka itu sebuah kegagalan. Tapi maknakan terluka sebuah pembelajaran. Kalau saya bilang tadi dalam hal cinta, kalau kamu terluka, maka kamu akan lebih berhati-hati lagi memilih pasangan. Supaya apa? Kalau kamu dikhianati, maka kamu akan berhati-hati lagi. Oh, saya harus lihat yang tulus, yang setia, yang tidak mengkhianati perasaan saya. Jadi jangan bilang, saya sudah gagal dalam hal bercinta. Nggak usahlah saya pacaran, jomblo aja seumur hidup, nggak apa-apa. Atau nggak usahlah mungkin takdir sudah apa ya? Sudah karunia gitu ya. Sudah karunia mungkin untuk tidak mempunyai istri, kan Alkitab juga mengatakan ada karunia yang tidak beristri loh ini. Padahal dia sebenarnya ada keinginan, tapi kan dia trauma saja gitu. Keinginan untuk dia mau memiliki pacar, tapi kan dia takut disakiti gitu. Dia takut mencintai terlalu dalam, akhirnya disakiti juga gitu. Makanya teman-teman itu harus ada kadarnya. Kalau kemarin saya bawa di grup Bible Lovers itu ada tema juga terluka yang bermakna.
Ayat terluka yang bermakna itu ada juga. Nah, terus ada juga bahasnya tentang kadar-kadar dan memberikan rasa cinta kepada pasangan. Jadi saya bagikan itu ada 15%, ada yang 10%, ada yang 80% harus dibagi. Sisanya itu adalah senjata untuk menangkis rasa sakit hati. Ketika kita disakiti, kita tidak terlalu sakit terlalu dalam. Kenapa? Karena kita masih punya senjata. Kalau kita sudah memberikan sepenuhnya hati kita ke dia, 100%-nya kita percaya dia setulusnya, disakiti, ketika kita disakiti apa? Punya senjata atau tidak? Tidak punya senjata lagi. Akhirnya apa? Waduh, menangis bantal apa ya? Sampai apa? Yang tidak Banting mungkin tulang. Oh, banting tulang, iya. Banting Sampai apa ya? Wah, nangisnya sampai besok lusa, seolah-olah ini dunia ini apa? Dunia ini hancur gitu. Bumi yang bulat ini yang begitu luas, seolah-olah ini milik kita dan dunia ini hancur, hanya tinggal kita yang hancur. Orang lain tidak merasakan kehancuran. Seolah-olah hanya kita aja yang merasa sakit hati gitu. Biasa tuh orang gantung diri itu karena apa? Karena dia merasa bahwa hanya dia aja yang sakit hati gitu. Merasa diri bahwa hanya dia aja yang disakiti gitu. Padahal kalau kita melihat di luar sana itu lebih parah lagi dari kita gitu. Keluarganya hancur, berantakan, semua kacau balau. Tapi dia bisa bertahan di situ. Nah, kita yang hanya karena putus cinta berlalu gantung diri, nah itu namanya tidak berhikmat. Namanya terlukanya itu tidak bermakna lagi kalau dalam tema cintanya itu tidak bermakna. Cintanya itu karena ada motivasinya. Artinya apa? Cintanya motivasinya ketika dia mencintai, kalau dulu dicintai. Kalau dia mencintai, kalau tidak dicintai, maka dia tidak mau mencintai. Nah, itu salah. Jadi, pemilihan itu kalau kita mencintai tanpa dicintai pun, kita tetap mencintai. Nah, sehingga apa? Ketika kamu tidak dicintai, kamu tidak merasa sakit hati. Ya teman-teman, coba. Kalau kita mau dicintai, lalu kita tidak dicintai, maka kita akan gantung diri. Atau mungkin kita akan stres gitu. Atau mungkin mengalami halnya, waduh, sudahlah, hidup ini sudah benar-benar pahit gitu. Orang juga saya lucu juga kalau yang buat kata-kata itu terlalu, hidup ini terasa pahit, manis gitu. Ya memang, kalau kita pikir manisnya itu seperti ini, hidup ini yang rasa pahit itu karena sekarang itu banyak istilah kita yang pahit itu, yang sebenarnya kita itu adalah rasa yang kita makan rasanya pahit, kita bisa artikan sebagai kehidupan ini sebagai yang sengsara itu kita bisa kan itu rasa pahit gitu. Kehidupan yang menyenangkan kita bisa bilang rasa manis kehidupan gitu. Jadi makanya saya mengatakan bahwa ketika kita tidak mau mengontrol sikap hati kita yang mencintai ini, atau kita tidak tahu tujuan kita mencintai, maka akan gampang sekali kita terluka yang berdampak kepada apa? Berdampak kepada kematian atau berbahaya. Apa contoh Alkitab? Saya lupa cantumkan di sini yaitu Yudas. Saya Anda tahu ya teman-teman, mungkin kalau beda ada beda penafsiran. Kalau menurut saya Yudas itu dia mati itu bukan karena dia mengikut Kristus, tapi karena kesalahan sendiri. Menurut saya kayak gitu ya teman-teman. Mungkin kalau teman berbeda pandangan bahwa ada yang bilang ya, saya dengar bahwa Yudas itu kalau tanpa Yudas dia mati, mungkin kita tidak akan diselamatkan. Ada yang bilang kayak gitu. Bahkan ada yang bilang, semoga saya bisa ketemu Yudas nanti di surga. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, tapi dalam pribadi saya itu salah. Pribadi saya bahwa Yudas itu dia itu mati karena kesalahan sendiri gitu. Dia yang mau menjual Yesus. Dia mencium dengan cara dia mencium Yesus dengan cara menyerahkan. Jadi jangan pernah itu menganggap ciuman itu adalah selalu positif ya teman-teman. Tidak selamanya ciuman itu tulus, ada maksud lain gitu. Jadi ciuman itu belum tentu itu dia tulus karena dia menyayangi kita, karena dia tulus, bukan. Jadi hati-hati kalau berpacaran tuh suka cium-cium itu. Jadi jangan bilang ini karena sayang saya, hati-hati. Harus kenali pasangan. Nah, harus kenali pasangan. Jangan sampai ciuman itu karena memang merujuk ke hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi makanya saya mau mengatakan bahwa ciumnya Yudas ini seolah-olah kita lihat bahwa dia mencintai Yesus kan dia datang, dia langsung peluk, dia cium gitu Yesus ini. Tahu-taunya apa? Ciuman dia menyakitkan, ciuman yang menyakitkan. Itu bukan ciuman yang menyenangkan, tapi ciuman yang menyakitkan. Dia kan cium Yesus namun diserahkan. Nah, ketika dia udah merasa bersalah gitu ya, kok bukannya datang bertobat, bukannya dia datang meminta pengampunan, malah dia pergi gantung diri. Apakah itu benar? Enggak. Firman Tuhan bilang di pertama Yohanes pasal 1 ayat 9 itu bahwa dia tetap Yesus itu barang siapa yang datang dan mau mengakui kesalahannya, dosanya, Tuhan itu setia dan adil akan mengampuni. Dia akan mengampuni loh.
Tapi Yudas ini dia bukannya datang meminta pengampunan, malah datang dia pergi gantung diri apa? Bukan aja, dia itu namanya egois. Ingat, itu egois. Kenapa? Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan siapa yang menciptakan dia dan siapa sahabat-sahabatnya yang teman pelayanan selama ini, dia tidak memikirkan. Jadi ingat, orang yang suka mengorbankan orang lain, orang-orang yang gantung diri itu bukan karena dia itu egois itu. Kenapa? Dia hanya mikir dirinya sendiri. Ketika saya mati, udah saya lupakan. Saya tidak merasakan namanya sakit hati lagi. Dia tidak ingat ketika dia mati siapa yang disakiti. Yaitu apa? Orang tuanya, keluarganya, teman-temannya, sahabatnya. Makanya saya mengatakan bahwa dengan cara apapun ketika ditanggapi dengan hal yang salah, maka semuanya akan salah. Jadi kita lanjut teman-teman supaya waktunya, ternyata saya ngomong-ngomong juga udah hampir mau jam 9 gitu ya. Oke, ini mungkin ketika saya bawa kemarin itu saya tarik dalam hubungan pacaran juga gitu teman-teman. Namun kali ini kita jangan aja dulu gitu, saya lewati. Oke, terakhir ini. Ada 2 slide lagi. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam, sabar. Oh, kosong ternyata. Ada coretan. Mengatakan di dalam Matius 16 ayat 24-25 di situ bahwa lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya, ia harus menyangkal dirinya. Nah, terus ketika ini sebenarnya saya mau buat dia punya anak panah. Ketika udah menyangkal dirinya, baru dia memikul salib. Jadi ingat teman-teman, nanti saya jelaskan apa maknanya. Baru dia memikul salib, memikul. Setelah dia memikul salib, baru dia mengikut aku. Mengikut Kristus. Jadi ada alur-alurnya gitu, tidak spontan. Ini sebuah proses dalam kematangan mengikut Yesus. Dan tidak sembarang kita ikut Yesus itu kita sudah ke sana sini padahal hidup kita udah belum ini gitu. Belum ada sedikitlah mencerminkan gitu. Jadi harus ada tahap-tahapnya gitu. Kita mengikut Kristus itu ada tahap-tahapnya. Terus karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya, kata dia. Sabar, saya geserkan. Oke, ia akan memperolehnya. Kita lihat apa itu menyangkal dirinya. Di sini menyangkal diri bukan berbicara tentang kita menyangkal saya lupa diri gitu. Bukan. Saya lupa, nama saja lupa, saya dari mana, keturunan saya dari mana, bukan gitu. Menyangkal diri ini sikap-sikap kedagingan kita gitu. Jadi sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia harus kehilangan nyawanya. Dia akan kehilangan nyawanya. Makanya barang siapa menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Maksudnya apa di sini? Bahwa kalau kita mau menyelamatkan nyawa kita dan tidak berdasarkan pada firman Tuhan gitu ya. Makanya menyelamatkan kita mau hidup aja benar, ini yang penting udah benar menurut saya gitu. Jadi saya tidak mau gitu. Contohnya, kita mau melawan seseorang. Kalau kita melihat tentang apa? Kalau seandainya Daud dan Goliat itu, kalau Daud tidak mengandalkan Tuhan, maka Daud akan pasti mati. Karena ini Goliat ini tahu badannya besar, nggak seimbang dengan Daud gitu. Kalau hanya Daud ini mau melindungi diri, kan dia mau melindungi nyawanya, tanpa dia berdasarkan pada firman Tuhan, dia akan kehilangan nyawanya, dia akan mati gitu. Mati gitu. Tetapi karena dia barang siapa dia mau kehilangan nyawanya, maunya dia kehilangan nyawanya, artinya itu meninggalkan ego, sikap yang nggak benar di hadapan Tuhan. Karena dia mengikut Kristus, maka ia akan memperolehnya. Apa yang diperoleh? Kehidupan. Jadi ini teman, harus dipahami bahwa ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita mau berbakti di hadapan Tuhan, maka kita harus menyangkal diri kita. Lupa sikap kedagingan, hilangkan semua rasa ego, rasa sombong, semua hilangkan. Nah, lalu ketika kita mau mengikut Kristus, maka harus apa? Maka kita ada tahapnya yang sudah teman-teman sudah lihat bahwa ketika kita mau mengikut Yesus, kita harus apa? Kita harus dulu membuang sikap kedagingan kita. Setelah itu ketika kita udah mau buang sikap-sikap perbuatan yang tidak benar, baru kita mau mikul salib. Apa mikul salib itu? Mikul salib itu ya baru kita mau melakukan, baru kita mau bilang berkata-kata, Yesus ini luar biasa, berkata-kata tentang firman Tuhan. Ketika kita sudah
berkata-kata, bolehlah kita bilang saya ikut Kristus yang sejati. Kita bilang aku ikut Kristus, aku ngikut Yesus. Karena apa? Karena siapa mau menyelamatkan nyawanya harus hilang, ia akan kehilangan nyawanya. Apa tadi kehilangan nyawa itu? Makanya ketika dia hanya berandaskan pada kekuatannya sendiri, dia akan hilang. Total, dia akan kalah. Gitu. Percaya atau tidak, ketika teman-teman melawan iblis dengan kejahatan, maka dia lebih menang. Kenapa? Dia ahlinya loh. Dia ahlinya, mana mungkin kita bisa mengalahkan. Ahli dari segala kejahatan, bapa dari segala pendusta. Dia, kalau kita memakai ilmu pendusta baru kita melawan iblis, maka kita akan kalah. Jadi ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, itulah obat yang paling, atau itu ilmu dari Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita saja itu hal biasa. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa ya kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita juga, orang-orang jahat juga di sana bisa kok mengasihi orang yang berbaik kepada dia. Tapi dia belum tentu dia mengasihi orang yang berbuat jahat sama dia kan. Nah itulah ilmu dari kita. Ketika mampu mengasihi orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, itu yang luar biasa. Nah, oke, yang terakhir ini. Oke, kita melihat kesimpulannya bahwa ini sebenarnya Allah adalah teladan yang luar biasa, di mana Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi tebusan bagi manusia yang berdosa. Dan bukti cintanya Ia harus dianiaya, dimaki, disiksa, disalibkan, dan mati. Ini bukti kesetiaan ketulusan yang dikerjakan dalam sebuah komitmen janji Allah yang Ia sudah tepati. Nah, kita melihat firman Tuhan bahwa Allah berjanji bahwa Ia akan memberikan anaknya yang tunggal. Dia tepati kan? Itu bukti cinta. Tapi dia tepati janjinya. Dia apa? Dia tepati akhirnya apa? Dia, kalau kita kembali slide pertama tadi, dia mencintai, artinya dia menaruh kasih. Apa yang dia naruh kasih? Sehingga apa? Dia mati. Nah, teman-teman, mati. Ini adalah dia wujud, dia mati. Kalau dia hanya bilang aja, aku akan berikan anakku yang tunggal. Lalu tunggu. Tidak ada juga gitu. Tunggu turun, tidak ada juga penibusan. Tidak ada juga di selama berarti itu apa? Dia bilang mau cinta, tapi tidak ada wujud karena cintanya. Tetapi Allah sendiri sini mewujudkan. Allah ada teladan yang luar biasa. Kita bisa lihat di sini bahwa ketika dia memberikan anak yang tunggal, yang satu-satunya, kalau dalam bahasa, kalau kita gali, sel tunggal Allah gitu. Sel tunggal Allah dia memberikan. Aduh, luar biasa. Berarti dia memberikan dengan apa? Allah itu memberikan, kalau secara manusia, dia memberikan dengan kesederhanaan dan segala kekurangan. Kalau dalam manusia, tapi Allah itu Allah yang tak pernah kekurangan, ya. Allah yang tak pernah terbatas. Tapi kalau manusia, contoh nih, diminta handphone kita. Satu-satunya handphone dalam tangan kita, diminta. Itu kita ini pikir-pikir dulu baru memberi. Kadang kita memberi karena bukan ketulusan hati, tapi karena terpaksa. Bisa. Ya udahlah, berikan saja, enggak apa-apa. Terpaksa kan? Tapi bukan tulus. Kenapa? Karena memang itu satu-satunya, cuma itu aja barang kita yang kita miliki, HP itu. Tetapi kalau satu-satunya kita memberikan, itu seperti Allah memberikan anak tunggal, itu sudah begitu luar biasa, dia mencintai kita. Kasih agapes. Kasih Allah. Dia benar-benar mencintai kita dengan tulus. Dia apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal, yang adalah satu-satunya. Jadi apa? Di ujungnya di bawah itu cinta butuh apa itu? Cinta butuh Kenyataan. Cinta butuh kenyataan. Jadi kalau yang bilang cinta, aku cinta kamu, sekarang ini terus dia tidak nyatakan cintanya, hanya bilang aku cinta kamu, terus jadian, kita pacaran ya udah jadian. Tapi sering berjalannya waktu, yang diberikan bukan cinta yang membahagiakan, tapi cinta yang penuh dengan kebohongan, kecemburuan, terluka. Saya rasa dia itu bohong gitu. Kecuali kalau perselisihan dalam sebuah perkataan, ego, oke, memang itu semua itu pasti dimiliki dalam sebuah hubungan. Yang pacaran itu pasti ada. Ketika masalah datang, mungkin sulit untuk mendapatkan yang memaafkan duluan. Mungkin bertengkar dulu, kalau si cowoknya ini udahlah, maaf ya, salah. Atau si ceweknya yang minta maaf. Sulit untuk dia dahulu. Terus apa lagi? Gengsi itu, gengsi untuk minta maaf. Takut, kalau saya gengsi, minta maaf, nanti seolah-olah nanti saya yang salah. Bukan loh. Jadi saya mau katakan kalau orang yang minta maaf tuh dia bukan orang yang bodoh, atau bukan karena dia kalah, tapi karena dia bijak aja gitu menghadapi orang yang bodoh gitu. Orang yang gitu. Jadi kalau minta maaf itu dia minta maaf, kita bilang
Dia begini, ya udahlah maaf ya saya yang salah. Bukan karena dia bodoh, bukan karena dia kalah, bukan. Tapi dia itu cara terbaik dia mengatasi orang yang bodoh. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi cara mengatasi orang yang nggak nyambung dengan kita itu dengan cara mengalah. Percaya itu tidak? Coba kalian ngobrol orang nggak nyambung, terus kalian berdebat. Semakin berdebat, semakin nggak nyambung. Kenapa? Memang dia nggak nyambung dengan kita. Cara terbaik itu, oke, terima kasih, atau mungkin iya, mungkin saya perlu belajar lagi, ya supaya bisa berdebat mungkin. Gitu aja. Kenapa? Jawabannya itu bukan ditentukan dari siapa yang menang, bukan. Jawaban yang benar ditentukan oleh yang tak kelihatan itu, Tuhan yang tentukan yang benar siapa. Jadi jangan pernah mencari kemenangan di depan manusia. Wah, saya harus berdebat nih, saya harus cari yang menang. Akhirnya apa? Bertengkar, berkelahi. Karena apa? Karena ini mempertahankan masing-masing pendapat. Itu salah. Itu bukan begitu caranya. Tapi cara yang benar itu adalah ketika di seberang ini sudah menyerang ini, oh dia tidak mau mengalah begini, udah. Cara terbaik untuk kita menang, bukan untuk kita kalah ya, dengan cara mengalah. Jadi ingat ya, tidak selamanya maju itu untuk menang. Tidak selamanya mundur itu untuk kalah. Dalam peperangan, kita melihat peperangan Yosua, strategi Yosua dalam berperang. Dia harus bersembunyi dulu, berbagai macam strategi untuk apa? Bukan untuk sembunyi itu untuk kalah, tidak. Sembunyi untuk strategi untuk menang. Jadi kita pikirkan bahwa strategi kita itu tidak selamanya maju untuk menyerang. Ingat, permainan bola kaki itu tidak selamanya maju untuk menyerang bergol, tidak. Permainan itu harus ada maju mundurnya. Dan itu memang strategi untuk menang. Ketika kamu bawa bola, ada dalam kalau yang yang suka bola penjas dulu pasti akan membawa bola berhenti tiba-tiba, itu kan? Ada kan? Berhenti tiba-tiba. Apakah berhenti tiba-tiba itu membuktikan bahwa kita terkandas dan kita tidak mampu lagi untuk berjalan? Bukan. Itu adalah strategi bagaimana kita memancing si lawan ini, dia lari kencang-kencang terus kita berhenti tiba-tiba, dia terpleset ke sana ujung sana, orangnya kita giring bola dengan enak kita bawanya gitu. Nah, itu strategi gitu. Jadi, saya mengatakan kepada teman-teman, ketika teman-teman mengalah, terus teman-teman berjuang, tiba-tiba ada yang membuat ngerong-rong kata-kata yang membuat kita tidak semangat, jangan kendor di situ gitu. Orang bilang jangan kendor, jangan kasih kendor dia gitu. Jangan putus asa di situ. Iya, memang kalau usul berhentinya itu bukan soal berhenti atau bukan soal kekalahan. Atau bukan tidak mampu lagi untuk melangkah ke depannya, bukan. Strategi, tapi tergantung kita memaknainya. Kalau teman-teman berhenti karena memang kalah dan tidak mau maju, itu salah sendiri gitu. Tetapi karena kalau kalian teman memaknai bahwa saya berhenti karena saya punya strategi, saya berhenti dulu apa? Supaya yang lari kencang, kalau dalam pertandingan bola yang lari kencang kejar saya ini terpeleset ke depan gitu. Nggak bisa rem lagi dia saking kencangnya kan gitu. Dia ikut kita dari belakang. Terus kita minggir tiba-tiba gitu. Menghalang ini bahasanya bagaimana gitu. Kita langsung minggir tiba-tiba kan dia lari di sana. Akhirnya apa? Ini soalnya ini kalau cinta-cinta bola pasti tahu lah gimana caranya membawa bola itu berhenti tiba-tiba, bawa acara belut-belut gitu ya, silang-silang gitu. Itu memang jalan tuh, ingat yang bengkok-bengkok itu tidak selamanya itu jalan menuju ke apa? Jurang gitu ya. Kalau dalam strategi kita memaknainya gitu. Coba kita memaknai, memang firman Tuhan bilang itu jalan. Kalau ada kereta itu apa tuh? Yang nyanyi anak sekolah minggu itu? Kereta ada yang kereta lurus jalan bengkok. Apa kok dulu saya pernah dengar dari guru sekolah minggu saya. Kecil. Naik kereta kecil. Oh, naik kereta kecil. Karena memang kalau jalannya bengkok-bengkok pasti juga ikutnya berjalannya bengkok-bengkok. Benar atau tidak? Ayo. Kalau jalannya dia liter S gitu, pas juga jalannya pasti bengkok-bengkok gitu. Kalau jalannya lurus, pas juga jalan lurus. Tapi tergantung apa? Yang saya bilang kita memaknainya. Nah, itu kembali kepada kita semua gitu. Terbalik pada kita semua. Kalau kita mau maknai dengan salah, maka akan salah. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman sudah begitu lama ya saya ini. Oke, mungkin saya langsung kembalikan kepada. Oke. Ya, aduh sorry, ini terluka yang bermakna lagi. Kita stopkan. Oke. Oke, terima kasih Kak Daud. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Daud. Sama-sama.
Ada yang mau? Oke, kita belajar. Oke, Abang. Kakak Daud. Dan Yesus memberkati Abang. Nanti Kak Daud. Iya. Jadi bagi yang lagi berjuang, terus berjuang ya, mencintai dengan tulus walaupun disakiti, tetap gitu. Enggak, jangan. Tapi jangan gantung diri. Oh, jangan gantung diri. Makanya saya bilang, kalau yang para cewek yang lagi sakit hati menghadapi si pasangan si cowok ini yang suka buat kita cemburu, suka posting cewek lain, suka posting mantan gitu ya. Ini kan realita yang terjadi ya, nggak bisa kita pungkiri gitu. Banyak terjadi begitu. Akhirnya sakit hati, kecewa, putus asa, lalu merasa harapan sudah hilang, jangan. Ya, makanya saya bilang dalam sekali, Bos. Iya. Kasih dia takaran dalam mencintai. Kasih cinta dia itu 75% aja. Cinta itu 75%, 10%-nya, sisanya semua itu 15% sisa itu senjata. Senjata apa? Ketika kamu disakiti, kamu tidak terlalu sakit terlalu dalam gitu. Kamu masih punya senjata. Hatimu masih tersisa untuk kamu. Jadi ini karena saya udah laminya teman-teman, saya udah laminya. Ketika saya pernah terjun dalam seperti itu, ya udah kalau ketika saya tidak dihargai sebuah perjuangan, oke, sekarang saya akan rubah takaran saya mencintai kamu. Tapi saya tidak kasih tahu sama dia loh, itu cuman apa? Cuman hati saya aja yang tahu gitu, oke? Mungkin kadar cinta saya cuman berikan kamu begini aja. Saya tidak terlalu berharap kamu memiliki, saya tidak mengharapkan kamu itu bisa saya miliki, tapi saya tetap mendoakan kamu, semoga Tuhan percayakan kita. Untuk saya berharap, berambisi untuk membahagiakan kamu sampai saya lupa diri untuk membahagiakan diri sendiri. Maaf ya, saya sudah ini gitu. Ya udah, bilang begitu sama hati sendiri gitu. Tapi jangan bilang pada pasangan, nanti dia marah loh gitu. Marah nanti dia. Oke, makasih Kak Daud. Kalau ada yang mau konseling sama Kak Daud, boleh hubungi ya. Nomornya korban sakit hati. Kak Daud konseling soalnya. Linknya. Baik, Kak. Iya. Korban sakit hati di sini banyak. Anak STI komen, anak anak teologi pun sakit hati loh. Nggak ada yang bilang, oh anak di luar teologi itu kuat-kuat, itu nggak ada sakit hatinya itu. Kalau saya bilang kosong tuh kalau saya bilang. Anak teologi itu sakit hati loh. Kakak logat keren sekali. Iya, betul nggak boleh sakit hati tuh. Benyamin yang korban sakit hati sama Kaleo. Jadi nggak apa-apa kalau sakit hati karena kita mencintai, daripada kita sakit hati karena kita tidak mencintai. Enggak, kita percaya sama Tuhan. Sama Tuhan. Ya itu dia, betul. Kasih harapan sama Tuhan yang sesungguhnya. Jangan terlalu karena pasti mengecewakan gitu. Tidak selamanya itu. Saya cuma fokus dan urus. Oke, Kak Daud. Soalnya Aduh. Benyamin. Iya, tadi ada Dek. Oke, kita masuk dalam doa syafaat ya. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang mau didoakan, boleh kasih tahu Kak Daud. Nama, terus apa yang didoakan. Kak Daudnya boleh catat Kak, biar ingat. Oke, baik. Dari saya sendiri Kak. Dari saya. Cepat-cepat jodoh. Dapat jodoh. Jodoh dari. Jadi kita sebut satu persatu nama nih atau kita sebutnya itu agak apa? Enggak, gini Kak. Nanti kan kalau misalnya ada yang mau teman-teman mau didoakan, mereka sebut nama terus yang didoakan apa gitu. Tapi Kak Daudnya catat ya biar tahu gitu. Kita doakan di ruang Zoom ini ya. Iya. Oke, dari saya sendiri Kak. Saya meminta dukung doa buat bangsa dan negara kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua buat komunitas kita ini kan teologi mahasiswa teologi Sumba biar tetap bersatu, jangan maju mundur. Komitmen kita sama Tuhan. Ya. Yang kedua, terus yang ketiga itu doakan saya karena saya lagi nyusun skripsi jurnal. Jadi saya minta teman-teman dukung doa biar doa-doa dari teman.
berikan saya kekuatan gitu, dan Tuhan juga memampukan saya. Segala biaya yang dibutuhkan boleh tercukupi. Itu aja Kak Daud. Oke, baik. Oke, dari teman-teman juga ada? Dari saya. Dari Kak Yetri, Kak Daud. Oke, silakan Kak Yetri. Saya doakan buat keluarga, doakan buat kedua adik saya, dan juga yang terakhir doakan buat pasangan hidup. Saya kayaknya kurang dengar ya, kurang dengar kayaknya. Coba. Yang tahap pertama untuk keluarga. Dua aja. Untuk keluarga dengan Untuk keluarga dengan apa tadi, saudara? Saya lupa. Buat keluarga aja. Oh, keluarga saja. Oke, baik. Kayak Trini setengah-setengah bilang. Tadi kalau tidak salah dengar dibilang pasangan tadi, baru batal lagi. Iya, harus loh. Jangan malu untuk mendoakan pasangan. Siapa yang bilang enggak mau punya pasangan di sini? Semua punya pasangan, harus gitu. Jangan malu untuk menyebut. Itu kebutuhan hidup. Kalau doakan pasangan, biasanya saya doakan khusus. Saya masuk kamar dan doakan begitu. Oh, khusus ya. Iya. Soalnya harus puasa soalnya. Ini mencari cinta sejati yang begini. Oke, dari teman-teman lagi ya, masih ada? Kami Kak. Dari Kayufli, Kameldi sama Kafani, Kak. Dari saya, Kak. Saya tidak dengar ya. Enggak, Kak. Kedengaran suara saya enggak, Kak? Dengar. Belum Devani, belum kedengaran. Kayak gitu tadi baru kedengaran, dekatkan. Oke. Iya, udah. Ya udah kedengaran, udah. Ya. Pertama saya mau minta dukungan doa. Yang pertama itu untuk para misionaris dan juga para utusan gereja baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, Kak. Dan juga minta dukungan doa yang kedua untuk keluarga yang jauh dari kami yang ada di Sumba. Terima kasih. Oke. Dengan minta dukungan doa juga dari Kak Upin untuk keluarga yang di Amarasi dan juga buat Kak Meldi keluarga yang di Kupang. Terima kasih, Kak. Oke, kita bercepat ya karena ada teman-teman kita yang waktunya sebentar lagi. Iya. Oke, langsung saja. Ya. Masih ada? Dari saya, Kak. Oke. Dari saya, Anifa Elo, saya minta dukungan doa dari teman-teman, tolong doakan untuk nenek laki-laki saya yang sedang sakit. Dari adik siapa tadi? Terima kasih. Adik ini ya, adik Anita. Oh, adik Anita. Anifa. Oke, Anifa, Kak. Anifa ya. Oke. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Masih ada lagi? Teman-teman? Kayaknya nggak ada lagi. Oke. Oke, terima kasih ya. Kak Leo? Dari saya, pasti semua kalian mendoakan saya. Terima kasih. Oke, boleh masuk dalam doa syafaat. Yes, akhirnya. Ya, nggak ada lagi ya, kita masuk dalam doa syafaat kita. Ya.
tolong yang lain di mute ya, biar kita fokus pada pendoa syafaat. Oke. Bagi teman-teman yang on. Ya, udah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kala dalam kerajaan surga, percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami untuk Tuhan menolong setiap hati yang menangis, setiap situasi yang tidak memungkinkan. Kami percaya bahwa semua ini adalah dalam rencana Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi, semua di dalam kendali Tuhan. Dan kami percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan, yang terjadi ke depannya, kami percaya janji Tuhan tidak pernah Tuhan ingkari, bahwa masa depan kami adalah dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah merencanakan rancangan yang kecelakaan, tetapi Tuhan pasti merencanakan kami rancangan damai sejahtera yang begitu memberikan kami sukacita. Tuhan, kami berdoa buat pergumulan dari teman-teman kami yang ada dalam grup ini. Berdoa buat adik Ritania di dalam studinya saat ini, Tuhan Engkau memberkati pergumulannya saat ini dalam berbagai hal. Engkau memberkati di dalam mengerjakan tugas kuliah, Tuhan Engkau memberkati. Biarlah hamba-Mu begitu dengan semangat untuk mengerjakan sesuatu, dan di dalamnya hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Berdoa buat bangsa dan negara, biarlah bangsa kami Tuhan cepat pulihkan apapun kondisi yang dialami bangsa kami saat ini. Kami percaya bahwa semuanya itu bukan hal yang kebetulan, tapi kami percaya bahwa di dalam rencana Tuhan semua, bahwa ada saat dan waktu Tuhan untuk memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami ini sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Dalam susun skripsinya saat ini, Tuhan Engkau memberkati Ritania, Engkau memberkati, biarlah Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, hikmat daripada Tuhan, apapun yang dituangkan di dalam skripsinya Tuhan, biarlah semuanya itu di dalam kehendak Tuhan, dan semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan, dan dengan dapat diterima dengan baik, dan hasilnya juga memuaskan, dan di dalamnya yang jelas hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Kak Yetri, berdoa buat apapun yang hamba-Mu kerjakan saat ini, baik dalam studinya ataupun dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya, Tuhan Engkau berkati dia, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan daripada Tuhan, agar apapun yang hamba-Mu kerjakan, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan di dalamnya hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat keluarganya, biar keluarganya saat ini mungkin dalam keadaan sakit, atau mungkin mereka iman jauh dalam Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mengulurkan tangan kuasa Roh Kudus Tuhan turun dan mengurapi hati mereka, dan mereka sadar bahwa mereka harus datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan, karena Engkaulah yang sudah menyelamatkan kami, dan Engkau sudah membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Kau berkati keluarganya Tuhan jika dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Percaya bahwa kuasa Tuhan, ya dan amin, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami berdoa buat adik Fani yang sedang menggunakan studi saat ini. Tuhan Engkau berkati dia, apapun yang beliau kerjakan, yang hamba-Mu kerjakan, berkati Tuhan studinya, apapun yang tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen, berikan kekuatan, kemampuan, kerajinan untuk mengerjakan, hilangkan rasa-rasa yang membuat diri malas, karena percaya bahwa kuasa iblis tidak pernah berhenti untuk bekerja. Karena percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat dari segalanya. Terima kasih Tuhan, berdoa buat misionaris, Tuhan Engkau memberkati apapun misionaris yang Engkau sudah utus untuk pergi beritakan Injil. Tuhan lindungi mereka, pakai mereka untuk menjadi saluran berkat. Apapun yang mereka sampaikan, biar semuanya itu adalah berasal daripada Tuhan, dan semuanya itu adalah firman Tuhan yang mereka sampaikan, agar apa yang mereka sampaikan membuahkan hasil, dan di situ banyak orang yang menangkan, banyak orang yang percaya, dan banyak orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya yang ada di Jawa Barat, dari manapun mereka berada. Tuhan Engkau memberkati mereka dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan, keadaan susah Tuhan hibur, dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan mereka. Biarlah kuasa Tuhan ada di dalam diri mereka, dan pemulihan daripada Tuhan berkuasa atas diri mereka. Berdoa buat adik Anita, keluarganya Tuhan Engkau memberkati.
Tuhan Engkau memulihkan mereka mungkin dalam keadaan sakit, lemah, apapun Tuhan Engkau memberkati mereka. Baik dalam setiap pekerjaan orang-orang tuanya, mungkin dalam bertani atau mungkin dalam pegawai kantor, Tuhan Engkau berkati, perlancarkan semuanya. Apapun menjadi pekerjaan, biarlah semuanya yang dikerjakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati pribadinya Denita dalam studinya, Tuhan yang berikan kekuatan kesehatan, mampukan dia Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan kampus, akademik, Tuhan yang berikan kekuatan kesehatan, dan semuanya bisa dilalui hanya dalam nama Yesus. Semuanya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Begitupun terakhir buat Kaleo, Tuhan yang memberkati dalam kepemimpinan mungkin dalam grup ini, dalam membina anggota-anggota grup. Tuhan yang memberikan kekuatan. Percaya lihat hambamu, pelayan-pelayan hambamu, ke depannya banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang percaya, dan banyak orang yang tertarik untuk mau datang mendengar kata-kata indah yang berasal daripada Tuhan, kata-kata manis yang berasal daripada Tuhan. Percaya bahwa apapun yang hambamu alami saat ini, Kaleo dalam studinya, Tuhan yang kau berikan kekuatan kesehatan, kemampuan. Apapun yang dia alami, persoalan pergumulan keluarga, studinya, ataupun masa depan, sangat Tuhan yang percaya akan menyerahkan dalam kasih-Mu, Tuhan yang mengatur dan Tuhan akan pertemukan orang-orang atau pasangan yang sepadan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, teman-teman kami hadir pada saat ini. Mungkin kami punya pergumulan masing-masing, namun tidak sempat kami sampaikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan sudah mengetahui apa menjadi pergumulan kami. Kami percaya Tuhan sudah mengetahui dan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Dan Tuhan sudah menempatkan kami, posisi kami di mana. Dan itu semua sudah dalam rencana Tuhan. Dan semuanya itu pasti yang terbaik untuk kami dan terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, anggota grup Ikmas Tesum, Tuhan berkati agar menjadi anggota yang bersatu dan saling menguatkan dan saling begitu bersatu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam bersekutu dalam doa untuk menaikkan segala sikap pergumulan kami di hadapan. Terima kasih Tuhan, induk dan harapan kami. Waktu dan selanjutnya kami serahkan kasih-Mu, kami akan berserah Tuhan, tutup bungkus kami. Apapun yang kami alami malam ini, kami tidak tahu apa yang terjadi, kami percaya kuasa darah Tuhan melingkupi kami dengan penuh dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus Tuhan, dan bangunkan kami besok pagi dengan tubuh sehat, nyaman, dan kuat. Dan kami percaya di hari yang baru ada berkat yang baru, dan ada pengalaman yang baru, dan ada ide-ide yang baru untuk memperluas pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Mohon untuk semuanya buka videonya ya, saya dokumentasi. Oke. Teman-teman bisa buka video semua, saya dokumentasi. Bro Yongel, Norsina, oke, Kak Ina, Andina. Ada teman kita juga yang baru yang baru bergabung. Iya, kita dokumentasi dulu ya, supaya tanda muka masing-masing nanti. Tapi Kak Imelda, Kak Inat, boleh dibuka kameranya enggak Kak? Andina kayaknya jaringan bermasalah di kampus. Nah, begitu dong Andina. Oke, saya ambil ya. Siap-siap. Oke. Senyum yang manis. 1, 2, 3, lagi. Ganti gaya lagi. Gaya Korea begitu. Gaya Korea begitu. Oke, sebentar. Saya scroll dulu. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Mantap semuanya. Thanks brother, sangat memberkati. Terlalu dalam. Terima kasih sudah pelayanan malam hari ini. Terlalu dalamnya. Oke, sama-sama ya. Dalam sekali bro. Terima kasih. Baru bergabung. Di logat saja. Ini Kak Yogel dari mana ya? Maksudnya aslinya atau gimana? Aslinya. Oh iya, dari Sumba Barat Daya. Barat Daya. Orang Wejewa.
Oh, banyak sumber barat daya ya. Kalau saya sumber timur. Bejewa. Oh, Sumber Timur. Oke loh. Yes. Kalau di Sumbar Angua ya atau apa? Ama? Ya, bisa Ama, bisa Angua. Oh, itu ya. Tapi kebanyakan Amas. Oke. Oke lah, salam kenal ya. Oke, salam kenal. Kalau saya Angua. Oh, kalau di Adek Ritania ini Angua ya? Oh, salam kenal Abang Daud. Oke, salam kenal. Saya kira tadi Umbu Yetri. Oh, ada Umbu Yetri gitu ya. Jadi saya hampir salah bacanya. Dari Bali. Oh, Bali. Wis, siap. Mantap. Ada yang Rambu kah di sini? Ada yang Rambu Andina nih. Saya Umbu Daud. Mana Rambu Andina? Beda. Halo, selamat semua. Yang saya kenal di sini ada yang pernah ngobrol dengan saya ada yang baru bergabung kayaknya ini. Domingus Umuka dari Mari. Anipa dengan diri. Adek Fani yang sudah ngobrol. Tidak pernah ngobrol. Dia sharing juga luar biasa. Selamat kenal guys. Nanti konseling Kak. Itu Kak. Kaleo kami saling chatting. Abang Daud, saya mau bertanya sedikit ya tentang jodoh. Iya benar juga, kebetulan kan bahas tentang jodoh, makanya saya bertanya. Wah. Bisa ya? Oke, tergantung waktunya. Kalau saya mah selalu sedia saja, apapun itu selalu bersedia. Kadang pernah sampai jam 1 loh, ada teman ada 10 orang tuh sampai jam 1 mereka bisa tuh bertahan. Waduh, saya bilang oke, siap aja gitu. Kalau saya mah tetap siap. Kalau saya